Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang adik-adik SMP Dharma Wibeka. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah terkait kebersihan lingkungan. Jadi pada kesempatan ini kami ditugaskan oleh pimpinan untuk mengisi materi terkait dengan kebersihan lingkungan. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar mungkin izinkan kami, karena di ruangan ini kami hanya sendiri, untuk mempermudah komunikasi, saya akan sedikit membuka masker saya karena saya sedang sendiri saat melakukan perekaman video ini. Jadi untuk adik-adik yang di rumah, mohon jangan lupa untuk 3M, menjaga jarak, pakai masker untuk mencegah penyebaran virus corona yang di akhir-akhir bulan ini cukup meningkat. Ya. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, ingin saya sampaikan, terutama tentang kebersihan lingkungan. Jadi perkenalkan, nama saya Victor Andika Putra. Saya lahir di Surabaya 1 Maret 1986. Saya lulusan S1 Kimia Universitas Airlangga, dan sekarang saya menjabat sebagai PLT Kasih Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Jadi sebelum lanjut, dapat saya sampaikan terkait dengan yel-yel Kota Denpasar. Jadi Kota Denpasar sendiri punya yel-yel. Mungkin ada beberapa yang pernah dengar atau pernah tahu. Jadi yel-yel Kota Denpasar, kebersihan Kota Denpasar adalah: Denpasar bersih, bersih, bersih. Pilah sampah pasti bisa. Kebersihan tanggung jawab saya. Ya, jadi kenapa kebersihan tanggung jawab saya? Jadi sampah itu kita yang memproduksi. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah sampah itu. Karena kalau DLHK sendiri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, itu udah cukup berat tanpa adanya peran serta dari masyarakat, peran serta dari adik-adik. Karena apa? Timbulan sampah di Kota Denpasar itu cukup tinggi, dimana kita tahu Kota Denpasar adalah pusat dari Provinsi Bali. Penduduknya cukup besar, dimana data BPS terakhir jumlahnya adalah 962.000. Nah, bila dikalikan dengan standar nasional Indonesia tentang besaran orang membuang sampah antara 0,5 sampai 0,7 kg, dimana karena Bali itu banyak upacara adat, ada tilem, purnama, belum hari-hari raya besar. Jadi di Bali itu rata-rata orang mengeluarkan sampah 0,7 kg per hari. Selain upacara juga Bali adalah tempat destinasi wisata. Jadi kalau dikalikan dengan jumlah penduduk yang 962.900 jiwa, itu ketemunya adalah sekitar 674 ton per hari dari Kota Denpasar. Sedangkan kita tahu TPA Suwung atau TPA regional, karena yang buang sampah ke sana bukan Denpasar aja, jadi Badung, iya, Gianyar ya. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah sampah per hari yang masuk ke TPA, sehingga sampahnya jadinya menggunung. Nah, oleh sebab itu kita sebagai warga masyarakat, kenapa kebersihan tanggung jawab saya itu? Jadi ayo, mari bareng-bareng bersama-sama kita menyelesaikan masalah sampah kita di rumah masing-masing. Setidaknya bisa memilah, dan kalau bisa sampai mengolah itu lebih bagus lagi.
Yang jadi masalah kan sampah di rumah tidak terpilah. Dengan banyaknya sampah 674 ton sampah yang tidak terpilah, dengan pegawai DLHK yang hanya 1.000 orang, itu udah termasuk tukang sapu, tukang angkut, termasuk tukang pemilah sampah. Jadi 1.000 itu bukan khusus untuk memilah sampah, enggak, hanya sebagian yang memilah sampah. Jadi dengan total 674 ton, dengan tenaga kita yang kurang, otomatis yang terjadi adalah ledakan sampah. Nah, oleh sebab itu, ayo kita mulai. Karena apa? Sampah sendiri itu bisa jadi berkah buat kita kalau diolah, tapi kalau tidak, dia bakal jadi musibah. Kenapa jadi berkah? Karena apa? Sampah anorganik. Sampah itu ada 2, dibagi 3. Jadi organik, anorganik, dan limbah B3. Cuman komposisi yang besar adalah organik dan anorganik. Dimana organik kita sebesar 70%, dan anorganiknya adalah 30%. Nah, seandainya sampah udah dipilah, anorganiknya 30%, anorganik itu bisa dijual lagi. Jadi anorganik itu seperti plastik, botol plastik, kemudian kardus, kertas, bungkus-bungkus snack, itu ada harganya. Jadi kalau seandainya di rumah kita sudah bisa memilah ini, dan hasil pilahannya itu dijual, anorganiknya itu jadi berkah buat kita. Kita dapat rupiah dari situ. Dan organiknya, sampah-sampah basah bekas makanan, daun, kalau kita juga bisa mengolah, itu juga ada nilainya juga. Jadi kita jadiin kompos, ataupun umpamanya kita yang lagi booming sekarang adalah ternak maggot. Jadi kalau kita bisa ternak maggot yang dihasilkan dari itu per kilonya 30.000 loh harganya. Cukup ini menguntungkan. Karena apa? Makanannya untuk maggot kita nyari dari sampah kita, makanan maggot itu. Nah, jadi di sini kami mengajak adik-adik agar ayo kita mulai dari rumah kita, dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Jadi kedepannya dari hal-hal kecil ini kalau diakumulasikan, dia bakal jadi hal yang besar. Nah, ini tertuang di ini peraturan instruksi wali kota nomor 1 tahun 2021 tentang optimalisasi pengurangan sampah berbasis sumber. Nah, di mana di situ setiap warga masyarakat, kantor, termasuk dunia pendidikan, sekolah, itu harus menyelesaikan masalah di sumber. Karena apa? Kondisi TPA kita sudah memprihatinkan. Kalau sudah nggak bisa buang sampah ke TPA, kemana kita mau buang? Kijek lentung lulu niki. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jadi itu tadi, kita harus memilah. Setelah memilah kita mengolah, dan itu bakalan dapat berkah dari situ. Nah, kalau nggak diolah, akhirnya apa yang timbul? Pasti dibuang sembarangan, banjir, tempat sarang penyakit, kecoa, kemudian tikus, itu kan bawa-bawa penyakit. Jadi kalau kita nggak mengelola dengan baik, akhirnya yang datang dari sampah adalah musibah. Tapi kalau kita mengelola dengan baik, akhirnya yang jadi berkah, lingkungan bersih, nyaman, asri, kemudian terhindar dari penyakit kayak sekarang yang lagi booming kan virus corona. Kalau kita nggak bersih, ya bisa jadi ada kemungkinan kita bakalan terpapar. Jadi kenapa kita harus mencuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer kemana-mana, pakai masker kemana-mana. Kalau kita tidak tambahkan juga pengolahan sampah yang baik, ya akhirnya bakalan ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang kita. Jadi dalam kesempatan ini kami menekankan kepada adik-adik, ayo mari kita sama-sama berbuat ya. Bukan buat diri kita, bukan buat lingkungan aja. Jadi buat diri kita juga
Sangat-sangat berarti hal yang seperti itu. Kemudian iki karena masih daring ya sekolah, jadi sebenarnya ada beberapa tempat yang menghasilkan sampah selain rumah tangga, kantor-kantor, pasar, tempat-tempat wisata. Sekolah juga menghasilkan sampah. Nah, karena ini lagi daring online, jadi sampah-sampah yang biasa dihasilkan dari kantin atau anak-anak yang bawa bekal dari rumah itu berkurang. Cuman ada sampah daun dan sampah sisa upacara ya, sisa upacara. Nah, nantinya harapan saya ke depan, kalau bisa setelah pandemi berakhir, sekolah udah masuk, sekolah udah tatap muka, keadaan ini harus dijaga. Jadi adik-adik diusahakan bawa bekal dari rumah, dan bekal itu bukan bekal beli dalam bentuk bungkus atau minuman yang kemasan. Jadi bawa tumbler seperti ini, jadi terus tempat makan sendiri. Karena apa? Itu mengurangi sampah, mengurangi timbulan sampah. Kalau seandainya pun tidak sempat, karena tidak sempat kesibukan orang tua, kantin yang harus berperan di sini. Jadi kantin harus bisa menyediakan ini makanan higienis, sehat, dan penyajiannya bagus. Jadi harus bisa meminimalisir sampah ini. Jadi mungkin dia menyediakan galon air aja di kantin, anak-anak bisa bawa tempat wadah sendiri, atau mungkin dia jualan es teh atau ya minuman yang lainnya lah. Jangan yang minuman kemasan. Jadi anak-anak cukup bawa tempat wadah, bawa ke sana, Bu, saya mau beli es teh kayak, saya mau beli air putih kayak, ini wadahnya. Kemudian kalau memang dia mau jualan nasi goreng, adik-adik bawa wadah juga dari rumah, bawa wadah, alat-alat makan, alat-alat minum. Jadi nantinya setelah selesai makan minum tidak ada lagi sampah. Karena apa? Kalau dipikir, kalau seandainya anggap kita kembali yang dulu, kantin menyediakan makan kayak yang dibungkus-bungkus nih, atau snack atau apa. Begitu bel sekolah berbunyi istirahat, apa yang terjadi? Banyak yang lari kemana? Ke kantin buat beli jajan. Mau ngelih jajan nih, pergi ke kantin, otomatis apa? Berkerumun kan pastinya. Karena apa? Waktu istirahat sedikit, 15 menit. Berkerumun, interaksi, kita nggak tahu ada yang sehat apa yang enggak, akhirnya terpaparlah dengan virus atau dengan penyakit. Kira yang rugi siapa? Semua bakalan rugi. Karena apa? Kita tetap berinteraksi. Ketemu di sekolah, teman sakit, kita pulang, kita memang kadang ada yang namanya orang tanpa gejala, dia nggak panas, nggak sakit, nggak batuk. Begitu pulang, dia merasa sehat-sehat saja, santai-santai saja, ketemu dengan orang di rumah, akhirnya orang tua rumah yang terpapar. Nah, kalau orang tuanya masih muda, masih kuat, fit, it's okay. Tapi kalau di rumah itu ada kakek, nenek, terus orang tuanya ada penyakit bawaan, itu yang jadi masalah ke depannya. Jadi harapan saya ke depan yaitu adik-adik nyiapin bekal dari rumah. Bekalnya ya bekal benar-benar bikin di rumah, tidak beli. Karena kalau beli pun ya ada resikonya masih. Kita nggak tahu beli itu higienis atau enggak. Kemudian yang kedua, ada virus yang nempel di situ apa enggak, kita nggak bisa jamin. Jadi ya itu harapan kami ke depan untuk mengurangi timbulan sampah di sekolah, salah satunya itu. Karena kasihan adik-adik kalau kita nggak tahu, kita kan nggak tahu ada virus apa enggak. Saya pun tidak bisa menjamin diri saya tidak membawa virus. Karena apa? Virus nggak kelihatan. Kalau kondisi kita bagus, kondisi kita sehat, sering olahraga, kita nggak kerasa apa. Tapi orang-orang di rumah yang dia kurang olahraga, mungkin ada penyakit bawaan, kemudian kita
menularkan virus itu, otomatis dia bakalan sakit. Nah, jadi kalau adik-adik nggak bawa alat makan dari rumah, pakai alat makan dari kantin, kita nggak tahu. Yakin ini bersih, ini bekas siapa? Tahu? Kan nggak bakalan tahu ini bekas siapa. Meskipun sudah dicuci, tapi kan dipegang. Waktu mengambil alatnya dipegang. Itu jadi kedepannya tolong kalau bisa di sekolah, terutama di kantinnya, harus itu higienis, sehat, dan gimana caranya adik-adik harus menyiapkan untuk diri sendiri. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, jadi itu tadi terkait di kantin. Kemudian ada juga peraturan wali kota 36 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi kalau ke sekolah udah bawa bekal, kalau bisa ya udah wadah itu aja. Jangan bawa kresek lagi. Karena apa? Plastik itu susah untuk diuraikan. Kebanyakan diapain? Dibakar. Kalau nggak dibakar dibuang, akhirnya masuklah ke laut. Jadi Indonesia ini adalah negara kedua pembuang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Itu kan miris jadinya. Kasihan. Bule diving ingin menikmati alam kita, ternyata di laut banyak sampah plastik. Hewan-hewan saat plastik mengambang dipikirnya apa? Ubur-ubur. Dimakan sama dia, tidak bisa dicerna, akhirnya matilah dia. Jadi kayak kasus terakhir ada paus mati terdampar, kan banyak sekarang kasus paus mati terdampar, ikan besar mati terdampar. Terus saat diotopsi di pencernaan isinya plastik. Jadi plastik itu menghambat kinerja hewan tersebut. Itu bahkan ada yang paus itu dia mati karena memakan, setelah ditimbang plastiknya ada 5,9 kg sampah plastik yang dimakan. Bayangkan begitu banyak. Itu belum penyu, hewan-hewan yang lain. Jadi ya ini, penggunaan plastik itu semacam dosa yang tidak disengaja. Kita nggak tahu kita buang plastik, terus kena angin, masuk air, ke bawah ke laut. Ada yang jamin plastik saya nggak sampai laut? Kita nggak bisa jamin itu plastik siapa yang dimakan hiu. Nah kalau sampai membunuh hewan, otomatis dosa. Itulah dosa-dosa yang tidak kita sadari ya dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga muncullah sampai film mungkin terbaru kemarin, ada film tentang pulau plastik. Jadi saat diteliti air di lautan itu mengandung yang namanya mikroplastik. Karena plastik terlalu lama kena panas, dia menjadi remahan kecil-kecil. Nah sedangkan kita tahu garam kita itu terbuat dari air laut. Jadi garam kita mengandung mikroplastik dan itu dimasak dan dimakan. Jadi waktu ini sempat ada penelitian untuk memeriksa kotoran manusia ada mikroplastiknya enggak. Dari 100 orang yang dicek, 100 semuanya itu mengandung mikroplastik. Jadi saya pun juga berpikir, bisa jadi saya juga ada plastiknya di dalam tubuh dong. Makanya kenapa banyak penyakit. Karena apa? Plastik itu otomatis menyumbat, mengganggu pencernaan kita. Itu apalagi kalau sampai masuk ke tubuh aliran darah. Saya tidak bisa bayangkan. Karena itu yang dicek baru feses, kotoran. Tapi itu sudah mengandung yang namanya ini tadi, apa? Mikroplastik itu tadi. Jadi kurangilah penggunaan plastik. Pakailah wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kayak tumbler, kita pergi bawa air. Jadi
apa ya, akhirnya kita nggak perlu beli aqua. Kemudian tas ramah lingkungan, tas belanja itu kita bawa, itu lebih kuat daripada tas plastik, tas kresek, dan bawanya lebih nyaman. Jadi kita harus punya inovasi-inovasi bagaimana cara kita mengurangi sampah, bagaimana kita mengurangi timbulan sampah. Nah, jadi ayo kita pilah sampah, ayo kita olah sampah kita, dan kita kurangi penggunaan plastik. Karena itu bukan buat diri kita aja, tapi buat alam kita. Kita nggak tahu kita hidup di dunia ini berapa tahun kan. Kita memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan udara gratis. Nah, kalau kita bakar plastik, pembakaran plastik itu menghasilkan dioksin dan furan, di mana dioksin dan furan itu termasuk gas berat. Jadi dia tidak bisa lepas ke udara tinggi. Dia hanya rata-rata sampai tingginya maksimal itu 1,5 meter. Jadi otomatis apa? Udara kita itu terhirup. Jadi kenapa banyak sekali penyakit-penyakit yang ada. Jadi itulah kenapa kalau kita pikir kenapa sekarang banyak udah masih muda tapi penyakitnya banyak, ya itu yang terjadi keadaan lingkungannya. Nah, kemudian untuk memfasilitasi adik-adik, DLHK mengeluarkan aplikasi yang namanya Sidarling, Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan. Itu bisa di-download di Play Store, Google Play Store itu ada. Tapi ada dua jenis, Sidarling untuk bank sampah atau Sidarling kedua untuk calon nasabah. Nah, jadi setelah kita download Sidarling, kita registrasi, nanti bakalan terdeteksi bank sampah mana sih yang terdekat dari rumah kita. Nah, setelah ada bank sampah, oh ini dekat, kita bisa membandingkan mana sih harganya paling oke. Jadi kita bisa jual ke sana. Nah, untuk uangnya itu bakal masuk. Jadi di aplikasi itu bakal terlihat, oh uang saya sekian. Itu nanti bisa dibayar di beberapa merchant. Di Denpasar kita udah kerjasama, kayak di Tiara kita kerjasama. Kemudian di beberapa rumah makan kita kerjasama, di Gramedia kita kerjasama. Kalau ada ibu-ibu yang suka belanja beberapa merchant baju, itu kita udah kerjasama juga. Jadi ayo, sampah itu kita jadikan berkah, karena sampah sebenarnya punya nilai ekonomi. Jangan beranggapan bahwa jadi pemulung itu kerjaan yang jelek. Jadi bukan berarti saya juga mengarahkan adik-adik jadi pemulung ya. Jadi saya punya prinsip adik-adik. Salah satunya prinsip hidup saya adalah janganlah malu bila hidup dari sampah, tapi malulah kalau hidupmu menjadi sampah. Jadi pengusaha-pengusaha yang bergerak di barang bekas itu bisa dilihat berapa penghasilan mereka. Jadi bukan ini, pengusaha-pengusaha barang bekas itu nggak sedikit dapatnya, banyak penghasilannya. Cuman kelihatannya aja, terlihat secara langsung kumuh, kotor, tapi penghasilannya juga luar biasa. Nah, jadi itu di sekolah kita mengurangi sampah, di rumah kita memilah. Jadi kalau seandainya 30% anorganik tadi terjual, dikalikan dengan 674 ton, paling enggak sekitar hampir mendekati 200 ton. Jadi sisanya residu organiknya 474 ton. Nah, kalau dari 474 ton organik itu bisa diolah lagi, otomatis sampah yang dibawa ke TPA kan berkurang. TPA itu udah pasti penuh, cuman tinggal waktunya diperpanjang apa enggak, itu aja. Jadi dalam kesempatan ini kami selaku wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar yang ditugaskan untuk mengisi materi MPLS, mohon pada adik,
kepada saudara semua, ayo sama-sama menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Ayo kita memilah sampah, yuk kita mengolah sampah, karena sampah bisa menjadi berkah. Dan kita menjaga diri dalam keadaan pandemi seperti ini biar kita bisa bertahan hidup. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu sehat semua dan dapat melewati keadaan sulit ini. Dan di akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.